Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim waqtafa atharahum ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na warfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala. Allahumma faqihna fid din. Ikhwatal iman rahimakumullah wa azzakum wa waffaqakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memberikan kita kenikmatan begitu luar biasa. Allah izinkan kita untuk bisa menikmati 10 hari terbaik dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bisa berbahagia di hari Idul Adha dan ayyamut tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin, hari-hari makan dan minum. Udah makan daging kemarin ya? Nikmat ya? Alhamdulillah. Berapa hari nikmatnya makan daging? 3 hari. 3 hari. Jarang makan daging teman. Ya, biasanya sehari udah enak sama daging, kemudian kita pengennya tempe lagi, penyetan lagi. Ya, memang seperti itulah kenikmatan itu. Kenikmatan dunia itu membosankan. Ya. Kenikmatan dunia itu sudahlah sulit mencarinya dan dia membosankan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin manusia itu berangan-angan untuk selalu hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala ingin membuat manusia itu selalu merindukan surga yang menjadi kampung halamannya. Sehingga kenikmatan dunia ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala hikmahnya. Karena Allah sayang dengan hambanya, Allah tidak ingin dunia itu melekat pada hati seorang hamba. Allah jadikan nikmat dunia itu membosankan, tidak lama gitu. Ya, kita puasa, makan, selesai. Ketika buka puasa, kenyang, semua yang ingin kita nikmati di siang harinya itu hilang, lenyap gitu. Begitulah kenikmatan dunia. Ya, berbeda tentunya dengan kenikmatan surga yang abadi gitu, yang tidak pernah membosankan. Ya. Dan itu satu hal yang membuat kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena nikmat-nikmat yang membosankan itu saja, yang sulit kita dapatkan setelah dinikmati ya ternyata begitu saja, itu masih membuat kita terikat dengan dunia ini gitu. Bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membuat rasa nikmat dunia itu jauh lebih nikmat dari apa yang telah kita rasakan? Tentu nikmat tersebut akan melekat di hati kita. Nah, oleh karena itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hikmah yang telah Allah terapkan di muka bumi ini, ya, menjadikan kita itu berusaha untuk mengetahui hakikat tentang kehidupan dunia ini, ya, mencari makna tentang kehidupan ini, yang membuat kita senantiasa berusaha untuk senantiasa berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatal iman rahimakumullah, mungkin kedepannya kalau duduknya di sini kan tidak ganggu kamera ya. Nah, di sini Mas Reza kalau ndak kameramen nyender ya. Biasanya ndak nyender ya. Senior harus mencontohkan kepada junior. Tapi biar leher agak sakit ya biasanya kalau kita kayak gini tuh. Tapi kalau lurus kan enak. Baik, ikhwatal iman rahimakumullah. Pembahasan terakhir kita adalah tentang kesabaran. Tentang kesabaran yang kita perlukan dalam kehidupan kita, ya, apalagi di zaman sekarang ini. Ya, ketika isu-isu tentang perekonomian semakin banyak, ya, banyak hal yang terjadi di waktu-waktu ini gitu. Rupiah yang semakin melemah,
bahan bakar yang mulai ada isu akan ada kenaikan nantinya, ya. Kemudian barang-barang pokok yang sudah mulai ada perubahan harga dan sebagainya, ya. Tiket pesawat, ya. Maka mahasiswa-mahasiswa yang merantau ini akan merasakan jauhnya perbedaan, ya, antara harga sebelum Selat Hormuz ditutup dan setelah Selat Hormuz ditutup. Akan tapi seorang muslim tidaklah mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seorang muslim itu sudah mengetahui bahwasanya kejadian ini pasti akan terjadi. Seorang muslim tahu bahwasanya apa yang terjadi sekarang ini itulah yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kami pasti akan menguji kalian, kata Allah. Pasti akan menguji kalian. Minal khauf, mungkin ada ketakutan di situ, kelaparan. Wa naqsin minal amwali wal anfus, adanya pengurangan pada harta kalian, usaha yang bangkrut, rupiah yang melemah, ya, barang pokok yang naik, UMR yang tidak lagi terasa seperti kemarin, gitu. Wal anfus, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kalian dengan kehilangan orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang hidup di sekitar kalian. Wath thamarat, kekurangan buah-buahan, makanan dan sebagainya. Tapi apakah itu semua ada tanda Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita? Tidak. Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hadiah, tapi khusus untuk orang-orang yang berhasil melewati ujian tersebut dengan kesabaran. Wa basyiris sabirin. Orang-orang yang menjaga lisannya, orang-orang yang menjaga perbuatannya untuk senantiasa tetap berada pada apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan belok ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala apapun kondisi yang sedang dia alami, gitu. Wa basyiris sabirin. Itu pembahasan terakhir kita kemarin. Dan ketika seorang sudah menguasai tentang sabar, ya, seorang sudah menguasai tentang sabar, maka dia akan naik levelnya ke tahapan berikutnya, yaitu apa? Ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan segala ketetapan yang telah Allah tetapkan, yang Allah gariskan, yang telah Allah takdirkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin mengatur dunia ini, Allah atur harga tersebut. Innallaha huwal musa'ir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejatinya Allah yang ngatur harga itu. Ya, Allah yang mengatur bagaimana ini terjadi sehingga terjadi kelangkaan barang di sana sehingga harga itu naik dan sebagainya. Dan itu semua sejatinya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sebab-sebab yang kita lihat yang terjadi di saat sekarang ini. Dan ketika seorang telah menyelesaikan pelajaran sabarnya dan dia telah berhasil menyelesaikan misinya pada level sabar itu, maka dia akan meningkat pada level berikutnya. Dia naik tingkat di situ, ya, sehingga dia sampai ke tahapan ridha dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Khalid As-Sabat hafizahullah, beliau mengatakan wa dzalika annahu la yumkinu al-wusul ila manzilati ar-ridha hatta yatimma tahsilu manzilati as-sabr. Dan seorang itu tidak mungkin bisa sampai ke tahapan ridha kalau seandainya dia belum menyelesaikan tahapan sebelumnya, yaitu kesabaran. Wa idza kana sabiruna yuwaffihimullahu ujurahum yaumal qiyamati bighairi hisabin fa kaifa biradina alladhi radiyallahu anhum wa radu an. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kalau seandainya Allah telah memaklumatkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyiapkan pahala tanpa batas, unlimited, pahala tanpa batas untuk siapa? Untuk orang-orang yang sabar. Dan kita tahu bahwasanya pahala ini adalah saldo atau investasi kita, rekening saldo rekening akhirat kita, gitu.
yang bahwasanya saldo rekening dunia kita itu akan kita tinggalkan. Adapun pahala itulah yang akan kita bawa nantinya. Bagaimana kalau seandainya saldo rekeningnya unlimited? Tidak 2 digit, 3 digit, 4 digit lagi, unlimited. Allah akan berikan itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang ridha dengan segala keputusan Allah Azza wa Jalla? Kalau orang sabar saja pahalanya, balasan yang Allah siapkan untuknya unlimited. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ridha dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala? Dan itulah yang Allah berikan kepada para sahabat. Sehingga setiap kali kita menyebut nama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kita katakan apa? Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya, karena Allah Subhanahu wa taala sejatinya telah meridai mereka. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terbaik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan khairun nasi qarni. Manusia terbaik di antara umatku itu adalah yang hidup di zamanku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka sudah sampai ke tahapan ridha. Ya. Maka pembahasan kita kemarin sabar, kemudian ridha, dan insyaallah nanti kita akan naik ke level berikutnya setelah pembahasan ridha ke pembahasan syukur. Ketika seorang ditimpa musibah, dia tidak lagi sekedar ridha, tapi dia berterima kasih kepada Allah. Nah, itu lebih berat lagi. Ya, itu lebih berat lagi. Baik. Kita masuk ke pembahasan ridha, ya, dari sisi bahasa dulu. Ya, ridha itu apa sebenarnya? Ridha itu adalah kepuasan sebenarnya. Ridha itu puas. Ridha itu dia lebih dari kata rela gitu. Ya, walaupun kan ridha ini diserap ke bahasa Indonesia ya, menjadi kata rela. Ya. Karena dha dan dad itu biasanya berubah jadi L kalau di Indonesia ya. Zalim, lalim. Zalim, lalim, apa lagi? Zuhur, luhur. Gitu. Apa lagi? Banyak lah. Ya, yang dari dha ke L gitu. Nah, gitu yang dad beberapa ridha, rela. Ridha itu lebih dari sekedar rela, dia puas gitu. Dia tidak protes sama sekali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan bahwasanya ridha itu lawannya sukhut. Sukhut itu tidak terima gitu. Sukhut itu artinya tidak nerima gitu. Dia tidak suka gitu. Dia benci gitu. Dia marah di situ. Sedangkan ridha itu adalah dia merasa tenang, dia merasa tidak ada masalah dengan apa yang terjadi gitu. Nah, itu ridha. Dan ada kata-kata yang berhubungan dengan ridha ini, seperti kalau berkaitan dengan harta itu ada namanya al-qanaah yang kita tahu ya. Apa itu al-qanaah? Ar-ridha bil yasir. Ya. Ketika seorang itu sudah nerimo gitu ya, sudah tidak mempermasalahkan dengan rezeki yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berusaha, ternyata apa yang dia usahakan mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla dan berupa harta itu tidak banyak ternyata. Ya udah dia terima itu. Qanaah. Ya, itu yang dikatakan ghinan nafs, kekayaan yang ada dalam hati seorang hamba. Ya. Kemudian ada kata qana, yang Allah katakan wa annahu huwa aghna wa aqna gitu. Wa annahu huwa aghna, dialah yang memberikan kekayaan kepada seseorang, wa aqna, dan memberikan kepuasan terhadap berapapun rezeki yang Allah berikan untuknya. Padahal sedikit, tapi Allah aqna gitu. Ya. Allah akan memberikan seorang itu rasa rezeki yang harusnya bisa membuat dia merasa udahlah gitu. Ya. Itu di antara makna ridha.
Baik, sebagian ulama mengatakan ridha itu apa? Nadharul qalbi ila qadim ikhtiyarillahi lil 'abdi. Ridha itu adalah ketika hati seorang menyadari bahwasanya ini telah Allah pilihkan dari dulu. Ya, Allah pilihkan sejak zaman azali untuknya. Ini adalah kondisi yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya dari sebelum dia ada di muka bumi ini. Sehingga ketika seorang menyadari bahwasanya inilah keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya apa? Dia puas dengan apa yang telah Allah tetapkan. Karena ini adalah keputusan Allah Azza wa Jalla yang dia tahu alimun hakim. Alimun hakim, rahmanur rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Waqila lil Fudail pernah ditanya tentang Fudail bin Iyad rahimahullah pernah ditanya tentang manir radi anillah, siapa orang yang dikatakan telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjawab, alladzi la yuhibbu an yakuna ala ghairi manzilatihi allati ju'ila fiha, yaitu orang yang tidak menginginkan kondisi selain apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya gitu. Dia tidak ada berandai-andai, kalaulah seandainya saya kaya, kalaulah kemarin saya tidak sakit, saya pasti akan melakukan ini. Kalaulah seandainya kemarin saya punya uang, kalaulah seandainya kemarin gitu. Seolah dia tidak terima dengan apa yang telah Allah tetapkan untuknya gitu. Kalaulah saya kemarin berada di sini, kalaulah saya kemarin yang ngambil tugas itu, kalaulah kemarin saya. Enggak. Dia dengan lisannya mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala yang Allah kehendaki pasti terjadi gitu. Itu ridha. Ya. Dia ridha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Aun rahimahullah mengatakan, "I'lam anna al-'abda lan yusiba haqiqatar ridha hatta yakuna ridahu 'inda al-faqri wal bala'i ka ridahu 'inda al-ghina wal bala'i." Satu poin yang harus dipahami, kata beliau, bahwasanya seorang itu tidak akan sampai ke puncak keridhaan. Seorang itu tidak akan sampai punya sifat ridha sampai dia ridha ketika dia mengalami kondisi kefakiran, fakir, atau lagi ditimpa musibah, itu sama seperti ridhanya ketika dia kaya, ya, atau mendapatkan musibah gitu. Dalam artian apa? Dia mau ditimpa musibah ataukah ditimpa nikmat, keridhaannya sama gitu. Kepuasannya terhadap Allah sama. Nah, itu ridha sebenarnya. Dan itu sulit ya. Ada lagi ulama yang mengatakan as-sabru tarku syakwa. Sabar itu tahapannya cuma tidak ngeluh, itu sabar. Hatinya berat. Tapi dia tahu bahwasanya dia tidak boleh mengatakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu itu ujian untuk dirinya. Ini ujian gitu. Apakah hamba ini ketika diberikan musibah dia ngelawan Allah enggak? Allah ingin melihat apakah hamba ini ketika dia ditimpa musibah, diberikan ujian, dia ngelawan enggak? Dia durhaka enggak? Ataukah dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya saat dia diberikan nikmat oleh Allah, baru dia mendekat kepada Allah, dia salat di situ. Tapi ketika Allah berikan bencana agar dia enggak salat lagi. Allah ingin lihat itu. Maka sabar tahapannya adalah tarkus syakwa. Dia tidak lagi ngeluh, dia tidak menampakkan bahwasanya dia tidak suka gitu. Walaupun hatinya berat, itu sabar itu. Waridha istilzadzul balwa. Sedangkan ridha itu adalah ketika dia mulai menikmati musibah yang menimpanya. Dia mulai menerima situ. Hatinya tidak lagi ingin berontak tuh. Hatinya tidak lagi berat, dia mulai mencoba merasakan nikmatnya ketika ditimpa musibah, itu ridha. Yang mana dia adalah awal dari syukur. Ya, yang mana dia adalah awal dari syukur. Seorang tidak mungkin bersyukur ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia ridha, dia nerima
dengan lapang dada apa yang telah ditetapkan Allah untuknya. Sehingga di sini beliau menyimpulkan dari apa yang telah dijelaskan tadi, beliau Syekh Khalid Sabat di sini menyimpulkan bahwasanya ridha itu apa? At-taslimu bil qada. Ketika seorang menerima apapun takdirnya. Wal qana'atu bima qusim, dan merasa cukup dengan segala bagian yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Qalla au katsura, baik itu sedikit ataupun banyak. Kalau qanaahnya cuma ketika punya uang MM-an, itu semua orang bisa qanaah. Nah, di rekening cuma 5M sudah qanaah lah insyaallah kata dia. 5M qanaah gitu. Ya walaupun ada juga orang yang 5M dia enggak qanaah ya. Dia pengen lagi, dia pengen tambah lagi, dia pengen tambah lagi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ibnu Adam itu kalaulah seandainya dia punya gunung, lau kana indahu jabalun min dhahab, kalau seandainya dia punya emas sebesar gunung, la batagha, atau wadian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lembah, ada emas sepenuh lembah, la batagha wadian thalithan, kalau dia punya dua dia pengen yang ketiga, hatta yamla'u fahu turab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan selalu berambisi untuk nambah hartanya, nambah hartanya, nambah hartanya, sampai kapan? Sampai tanah masuk mulutnya, sampai dia masuk kuburan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ada yang seperti itu, iya, ada. Dan mungkin itu kita, gitu. Dan mungkin itu kita yang selalu berambisi. Tidak ada masalah seorang itu punya harta banyak, tidak ada masalah dari asalnya. Namun ketika itu menjadi prioritas utamanya, gitu, apapun dia lakukan demi menumpuk harta, itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi masalah. Baik. Jadi seorang menerima apapun yang Allah takdirkan untuknya, dia nerimo, gitu ya. Dia nerima dengan segala bagian yang telah Allah berikan untuknya, sedikit ataupun banyak. Wasukun ilallah, merasa tenang ketika selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, aku bertemu dengan guruku Ibnu Taimiyah dalam mimpi. Lalu Ibnu Taimiyah mengatakan, tariqati al-farahu billah. Tarekatku, katanya. Kata Ibnu Taimiyah, tarekatnya Ibnu Taimiyah tahu apa? Al-farahu billah. Yaitu merasa bahagia dengan Allah, udah. Merasa bahagia dengan Allah. Orang kalau udah orang kalau sudah merasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli lagi apa yang terjadi di dunia ini. Ibnu Taimiyah itu bukan ulama yang kaya raya, enggak. Ibnu Taimiyah itu adalah ulama yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang tak banyak, gitu. Beliau belum sempat menikah. Enggak sempat ya. Bukan jadi dalil pula, pengen jadi Ibnu Taimiyah pula zaman ini, gitu. Ya kalau mau niru Ibnu Taimiyah enggak apa-apa gitu, ya. Enggak apa-apa, tapi 90% waktunya harus untuk ilmu, gitu. Ya, tapi tidur-tiduran, habis itu main bola, habis itu nonton bola, habis itu pulang ke kampus lagi, terus ditanya kenapa enggak nikah-nikah, pengen jadi Ibnu Taimiyah, gitu. Ibnu Taimiyah mengatakan al-farhu billah. Tarekatku adalah merasa bahagia dengan Allah, gitu. Merasa bahagia dengan Allah, ini perkataan yang dalam. As-sukunu ilallah. Tenang dengan segala apa yang Allah inginkan, udah. Kalau Allah pengennya kayak gini, ya kayak gini, ya. Apa yang Allah ridhai, gitu. Apa yang Allah ridhai, udah. Kehidupannya seperti itu. Bagaimana Musa alaihissalam ketika berjalan ya ke Baitul Maqdis, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam bergegas meninggalkan kaumnya, ketinggalan, lambat banget jalannya, gitu. Nabi Musa berjalan kencang, gitu. Allah bertanya, kenapa engkau buru-buru wahai Musa? Wa ajiltu ilaika rabbi litardah. Kata Musa alaihissalam, aku buru-buru ya Allah agar kau ridha kepadaku, gitu. Agar kau ridha kepadaku, gitu. Itu mindset yang harus dimiliki, itu moto hidup kita. Kalau ditanya apa moto hidupnya, buat Allah ridha, udah. Buat Allah ridha. Jadi tidak benar apa yang dikatakan orang itu,
Jadilah dirimu sendiri, be yourself gitu. Jadilah dirimu sendiri, tidak jadilah seperti yang Allah ridhai. Jadilah seperti orang yang Allah ridhai. Jangan jadi seperti apa yang kita inginkan ya. Makanya banyak orang sekarang berpakaian, dia telanjang, berpakaian tapi telanjang, terbuka auratnya dan sebagainya. Ketika ditanya, "Kok pakaiannya seperti ini?" Yang penting nyaman gitu. Ini yang nyaman bagi saya, tidak usah ikut-ikutin orang gitu. Ini yang nyaman menurut saya, kata dia. Entah, jangan nyaman menurut kita, tapi apa yang Allah ridhoi itu yang menjadi patokan kita. Karena kita semuanya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Ya, as-sukunu ila Allah wa tarkul hasrati ala ma fat, dan tidak ada penyesalan terhadap apa yang berlalu. Wa ada mustasakhuti aw al-i'tiradi ala ma waqa'a min qada'illahi kauni, dan tidak ada rasa protes terhadap segala takdir yang terjadi. Itu ridha. Ya. Pasrah, nerima segala takdir dan harta dan kenikmatan yang Allah bagikan untuk dirinya, sedikit ataupun banyak, merasa tenang ketika berjalan menuju Allah Azza wa Jalla, tidak ada penyesalan terhadap apa yang terjadi di masa lalu, dan tidak ada rasa protes dalam hatinya terhadap apa yang telah Allah takdirkan. Itu ridha. Pokoknya apa yang Allah tetapkan udah gitu. Ya. Baik. Kemudian di sini beliau membahas tentang apa sih bedanya ridha dan sabar gitu. Beliau membawakan perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mengatakan, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ar-ridha aziz, katanya. Ridha dengan segala yang Allah takdirkan itu berat. Ridha dengan segala yang Allah takdirkan itu berat. Walakinna sabra mu'awwalul mu'min, akan tetapi sabar itulah yang menjadi pegangannya seorang mukmin. Seorang mukmin itu tidak boleh tidak sabar. Mukmin itu tidak boleh tidak sabar. Tapi kalau untuk ridha, tidak semua orang bisa. Ya. Orang yang terlatih dengan kesabarannya, maka disitulah dia akan menemukan pintu ridha di situ. Ya. Tapi tidak semua orang akan sampai ke pintu itu. Nah, jadi beda antara sabar dan ridha. Sabar itu level satunya. Ridha tuh naik level dah. Ya. Sabar tuh tidak boleh tidak. Sabar tuh tidak boleh tidak. Harus dimiliki. Ya. Berdosa orang kalau tidak sabar.